Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rofi'i Lukman selaku Kepala Desa Keling, yang kami hormati Bapak Alwi selaku Kepala BPD Desa Keling, ugi Bapak Kepala Dusun perwakilan dari masing-masing dusun Desa Keling, Bapak perwakilan perangkat Desa Keling, kemudian juga Bapak Sujari selaku Ketua LPMD Desa Keling, Mbak Safira selaku Ketua Unit Wisata Desa Keling, kemudian juga Bapak Novi BMW selaku Ketua Pelestari Sejarah dan Budaya Kabupaten Kediri, selanjutnya Bapak Eko Priyatno selaku Kasih Museum dan Purbakala Disparbud Kabupaten Kediri, juga Bapak Nur Habib Sekretaris Les Bumi PCNU Kabupaten Kediri, serta rekan-rekan anggota wisata lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesediaan dan juga waktunya untuk hadir di sini majelis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, yang berupa nikmat yang tidak mampu kita hitung banyaknya. Semoga dengan rasa syukur kita ini kita dimasukkan golongan orang-orang yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tidak kering tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena atas jasa-jasa beliau yang membawa agama Islam bisa membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan kita kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Hadirin yang terhormat, di sini saya selaku pembawa acara sekaligus moderator akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yakni sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kedua, sambutan Bapak Kepala Desa Keling, kemudian yang berikutnya sambutan dari Ketua Unit Wisata, berikutnya presentasi materi Keling di era Majapahit dan legenda kerajaan Kalingga yang tentunya nanti berkaitan dengan desa wisata atau tempat wisata kita di Goan Jagles ini yang akan diaturkan oleh Bapak Eko Prayitno. Kemudian juga presentasi sejarah Arung dan juga instalasi keairan di zaman kerajaan serta kaitannya dengan Desa Keling khususnya di wisata Goan Jagles ini. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akhirnya nanti akan ada penyimpulan serta masukan-masukan dari hasil diskusi tersebut. Baru kita akan tutup dengan doa juga dokumentasi, dan tentunya terakhir ada ramah tamah dan isoma. Jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Hadiniyah Walakul Niyatin Sholihah Al-Fatihah. Iya. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi acara diskusi pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir acara. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memasuki acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Keling, yakni Bapak Rofi'i Lukman. Kepadanya waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua VPD, yang kami hormati Mas Eko selaku Kasih Museum Kabupaten Kediri, yang kami hormati Mas Novi ini dari Mas komunitas Pasak Kabupaten Kediri. Wow, BMW ini artinya apa? Mungkin ben dijelaskan. Apa Mercy? Kan aneh Mas Novi BMW, lagi BMW ini apa? Dan tak lupa kepada
pengurus atau dari jajaran BUMDes Desa Keling dan dari unit pariwisata dan unit yang lainnya yang berbahagia, dan tak lupa pada kepala wilayah, baik kepala wilayah Dusun Jekles, Bukaan, Keling, Linagung, Kecik, dan para perangkatnya. Pertama-tama kami panjatkan puja-puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Semoga dalam rangka diskusi tentang menggali sejarah Desa Keling ini nanti kulolan panjenengan semuanya mendapatkan manfaat maslahah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Kedua kalinya sholawat serta salam bagi Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Rasul Jitima yang telah berikan waktu pada saya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih terutama kepada Mas Eko. Ini pertemuan yang kedua kalinya kulo kalih Mas Eko pasca diskusi lintas agama dan yang mengadakan dari pihak Gus Durian kebetulan di sini, dan ada beberapa yang digambarkan Mas Eko kemarin soal arung dan sebagainya, dan ini memang kami pihak pemerintah desa terutama khususnya bagi penggiat wisata ingin menggali potensi-potensi sejarah sehingga kedepannya untuk bercerita itu punya dasar dan referensi, tidak hanya karena jari atau ngakal. Nah, itu yang kedua. Yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Mas Novi yang mungkin awal gua mulai dinormalisasi pun menginjak di Desa Keling. Alhamdulillah bertemu dengan kami selaku pemerintah Desa Keling sehingga pada waktu itu nyusuri potensi-potensi yang ada di desa, salah satunya Guolowo, Jekles, Kidul Mriko, dan beberapa potensi yang lainnya yang notabene kami selaku pemerintah pada waktu itu memang belum tahu Mas, tapi alhamdulillah karena giat semangat dari teman-teman Pasak dan digerakkan Mas Novi dan yang lainnya sehingga ini salah satu proyek potensi pengembangan pembangunan Desa Keling. Selain untuk objek wisata, setidak-tidaknya nguri-nguri hasil karya orang zaman dahulu. Itu mungkin sedikit banyaknya yang kami aturkan, kurang lebihnya kami atas nama pemerintah apresiasi yang sedikit-sedikitnya kepada teman-teman unit pariwisata yang di bawah naungan BUMDes Desa Keling. Semoga ini nanti apa yang menjadi diskusi pada pagi hari ini kulolan panjenengan yang pasti mendapat cerahan dan mendapatkan referensi dan setidak-tidaknya satu kesepakatan sepahaman tentang apa yang ada di Desa Keling saat ini. Kebetulan mungkin saya lahir kurang lebih masih 41 tahun, dan 41 tahun yo mur cerita tok tadi opo jari sehingga nanti gambaran kayak kemarin arung yang versi Mas Eko, tafsiran saya adalah pasca agresi Jepang mungkin gendelik lah niku. Akhirnya tiba-tiba Mas Eko menerangkan arung. Iya ya bener lah nih. Minimal pencerahan ilmu-ilmu itu yang menjadi penambahan bagi kita semuanya. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kepala Desa Keling atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kami persilakan juga kepada Mbak Safira selaku Ketua Unit Wisata untuk memberikan sedikit sambutan kepada beliau. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum memulai saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safira Anggraini,
di sini sebagai Ketua Unit Pariwisata Desa Keling. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, lalu terima kasih kepada Ketua BPD Bapak Alwi, terima kasih kepada Ketua LPMD Bapak Sujari, lalu perwakilan perangkat Desa Keling, para Kasun, serta terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Eko dan juga Mas Novi sudah berkenan hadir dalam acara hari ini untuk menjadi narasumber kita di acara diskusi kali ini. Lalu tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta diskusi yang hadir hari ini yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Hari ini tema kita mengenai diskusi, jadi saya berharap ini nanti menjadi acara yang santai, enjoy, asik, jadi santai tapi serius, sehingga apa nanti yang dibicarakan atau materi yang disampaikan oleh narasumber itu bisa kita terima dengan baik. Karena kalau dari awal udah tegang, kalau pribadi saya sendiri itu malah apapun yang disampaikan oleh narasumber nggak masuk di saya. Jadi saya berharap kalau acara hari ini bisa terlaksana dengan santai, enak, tapi serius. Dan di sini kami pengelola wisata mengundang panjenengan semua untuk hadir di Gua Jekles hari ini, yaitu untuk sharing atau diskusi mengenai sejarah-sejarah tentang Desa Keling, salah satunya kayak Kerajaan Kalingga, terus sejarah mengenai objek wisata yang ada di Desa Keling itu sendiri, karena Desa Keling sendiri sekarang ini sedang merintis menjadi desa wisata yang di dalamnya ada beberapa objek wisata yang potensinya itu bisa kita kembangkan. Nah, terutama bagi kami para pengelola wisata itu sendiri, kita yang di lapangan, apalagi terutama pemandu wisata, sering sekali bertemu dengan wisatawan lokal ataupun luar kota yang kadang itu tanya, ini sebenarnya sejarahnya seperti apa sih? Kok bisa ada goa yang bentuknya itu seperti bongkahan tanah, itu kenapa? Terus kenapa kok ada goa kecil yang di bawah? Itu dulunya itu apa? Bagaimana ceritanya itu seperti apa? Nah, kita sebagai pengelola wisata, saya sendiri terutama, menurut saya, pribadi saya masih minim sekali akan sejarah tentang Desa Keling dan objek-objek wisata yang ada di sini. Makanya dengan adanya acara ini, saya berharap kalau setelah acara ini selesai, kita pengelola wisata, pemandu wisata bisa mendapatkan ilmu yang lebih tentang sejarah itu nanti. Karena seperti kapan hari itu ada anak sekolah Bakti Mulia dari SMK Pare itu datang ke sini minta izin, katanya minggu depan itu mau mengangkat Gua Jekles. Mereka dapat tugas dari sekolah tentang sejarah-sejarah yang ada di sekitar. Nah, mereka berencana untuk mengangkat cerita tentang sejarah di Gua Jekles ini. Nah, kalau dari kita sendiri pengelola nggak paham tentang isinya, sejarahnya seperti apa, terus nanti ada mereka yang datang tanya, ya jujur saya pasti malu karena saya mengantisipasi itu. Makanya hari ini saya berharap saya dan juga teman-teman dari pengelola wisata bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan diadakannya diskusi kali ini. Dan sekian dari saya, bisa dilanjutkan waktu dan tempat saya kasih ke Mas Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Mbak Safira sebagai Ketua Unit Wisata. Untuk acara selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti, yaitu yang tahap pertama, presentasi tentang materi Keling di era Majapahit dan legenda Kerajaan Kalingga yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Priyatno, Kasih Museum dan Purbakala Disparbud Kabupaten Kediri.
harapannya dengan berbagai macam informasi yang disampaikan oleh beliau, kami sebagai pengelola unit wisata memiliki pemahaman yang cukup untuk memberikan informasi-informasi yang valid kepada masyarakat, khususnya wisatawan yang datang ke Desa Keling, terutama yang datang ke Goa Jekles. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Eko Priyatno untuk menyampaikan presentasi materi tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa yang ada di Desa Keling, Mbak Safira selaku Ketua tim unit pariwisata di Desa Keling. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan perangkat karena pada kesempatan hari ini saya bisa ada di sini untuk yang kedua kali, bisa bersharing dengan penjenengan, bisa belajar bersama ya. Bukan berarti saya lebih pintar dari penjenengan, tapi kita nanti mencoba sharing bersama terkait dengan riwayat atau sejarah desa atau Gua Jekles. Sebelum itu saya sedikit menyampaikan, saya juga sangat terkesan Bapak kaitannya dengan wisata desa ini yang sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu di dinas, karena Mas Bub kunjungan ke sini Pak, jadi kemarin memang ada pesan untuk segera menggodok perda desa wisata Perbub nih. Perbub desa wisata kemarin kebetulan pimpinan kami yang menghadiri. Harapannya nanti ada pengelolaan yang lebih intens terkait dengan keberadaan desa wisata yang ada di Kabupaten Kediri. Desa Keling ini kalau kita merunut ke kesejarahan ya. Saya kebetulan dapat materi untuk sejarah. Sebenarnya terbalik ini dengan Mas Novi. Tapi tidak apa-apa, nanti kita saling silang saja nih. Jadi kalau kita saling mengisi nih. Jadi kalau kita merunut sejarah Bapak Ibu, jadi wilayah Kediri secara umum memang sangat kaya dengan cagar budaya, tidak hanya di daerah Keling, Kepung, tapi hampir semua tempat di Kediri memiliki potensi cagar budaya yang luar biasa. Namun demikian ketika kita pilah-pilah begitu, ternyata wilayah timur itu rata-rata memang memiliki potensi yang lebih tua. Kita ingat prasasti Harinjing itu ya ditemukan di daerah Kepung. Ada prasasti Geneng, ada prasasti Parada, ada prasasti Kusmala. Itu semua di wilayah timur, termasuk di wilayah Keling. Nah, terkait dengan Keling ini dalam potensi ke depan sebagai salah satu wisata andalan, itu memang membutuhkan suatu potensi yang bisa dikelola dengan baik. Pariwisata itu kan mengenal 3A ya, sudah pernah dengar ya. Atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Atraksi apa? Atraksinya ini potensinya apa? Jadi potensinya ada gua yang spesifik, ada dua gua yang berbeda. Terus amenitas itu infrastrukturnya, prasarana dan sarananya, ada taman, ada tempat parkir, ada toilet, itu adalah amenitas. Dan aksesibilitas itu kemudahan akses menuju lokasi. Saya rasa juga pembangunannya sudah bagus, cuma memang mungkin tanahnya ya Pak ya yang agak gerak ya, jadi agak gelombang di sana. Tapi mungkin sepertinya diusahakan ya ke PUPR ya. Wah, itu karena Mas Bub kesini ya bisa potong kompas lah. Itu atraksi juga kemarin pertemuan yang pertama kebetulan saya diundang ke sini dengan Pak Lurah. Saya juga melihat sebuah atraksi yang bagus. Kalau yang ini kan atraksi tetap nih guanya, tapi kan ada atraksi yang budaya. Kemarin ada jaranannya juga bagus. Anak-anak muda, anak-anak kecil, artinya ada regenerasi di bidang pembangunan kebudayaan.
Cuma saja kemarin Pak, kalau boleh saya sedikit menyarankan, jaranannya kemarin masih pakai udeng Surabaya, kemplengan. Nah, kalau sebetulnya kalau kita potensi yang lokal itu mungkin lebih kena. Nah, bentuknya seperti apa yang Kediren. Mas Novi ini yang kemarin ikut jadi salah satu tim pengkaji pakaian khas daerah ini, mungkin nanti bisa menyelipkan sedikit gambarannya. Baik, terkait dengan yang tadi yang saya sampaikan, potensinya objek cagar budaya atau potensi yang benar-benar terlihat di Keling ini, yang seperti kita ketahui itu memang ada 2 gua. Yang pertama itu gua alam, itu juga cukup bagus sebagai bahan edukasi, karena kalau saya lihat itu memang gua ini gua yang terbentuk sepertinya dari intrusi batuan beku dalam. Tapi ini masih saya konsultasikan dengan Mas Agus geolog, itu belum dapat jawaban. Tapi memang sementara ini kalau kita lihat ini sepertinya dulunya mau jadi gunung terus tidak jadi. Nate Mireng Merapi Purba Ngelanggeran itu awalnya mau jadi Merapi tapi tidak jadi karena dorongan lavanya pindah ke utara. Nah, kemungkinan ini dengan pola yang sama, mungkin mau jadi Gunung Kelut terus tidak jadi pindah ke selatan. Jadi ini batuan beku semua, batuan beku dalam, artinya memang datang dari perut bumi, jadi bentuknya kan unik sekali. Nah, ini salah satu potensi kalau dalam 3A itu atraksinya di sini. Ditambah lagi dengan gua yang memang kalau yang kita nggak tahu, ini mesti gua ini adalah gua tempat persembunyian, apalagi zaman Jepang, zaman G30, mesti kan begitu. Sebetulnya yang menarik dari gua ini adalah gua buatan, karena zaman dulu itu ada masyarakat nenek moyang kita itu sudah cukup paham dengan pengelolaan air dan pertanian, bagaimana mengumpulkan air ya dengan arung ini. Mungkin nanti Mas Novi yang nyampaikan itu. Terkait dengan berikutnya yang terkait dengan Nuwun Sewu, kaitannya dengan bumi Kalingga aja, dengan Kalingga. Ini memang sedikit agak kontroversi. Saya nggak mau menyalahkan, artinya tidak ada benar salah ketika kita bicara tentang legenda. Kalau kita cerita tentang Kalingga dibingkai dengan legenda, maka semuanya benar, karena itu legenda kan apa yang dikatakan orang, nggak ada benar salah. Namun demikian kalau kita lihat secara umum, Kalingga sendiri sebetulnya posisinya tidak di Kediri, tapi ada di daerah Rembang, Jepara, dan itu tinggalan cagar budayanya ada. Artinya kita kalah kuat dengan data yang mereka dapat. Jadi secara kita mau ditanya buktinya gitu kan, mesti kalau ini Kalingga dan sebagainya, buktinya mana Mbak? Buktinya mana Pak? Kita agak kesulitan karena memang wah itu tuturnya orang. Nah, tuturnya orang tua tidak apa-apa kalau itu bingkainya legenda, tapi kalau ini sejarahnya begini itu keliru, kurang tepat, kirang pener istilahnya, bener tapi kirang pener. Nah, tapi jangan khawatir, karena Keling ini bukan tempat sembarangan, artinya nggak dapat Kalingga, ada yang memiliki memiliki sumber data otentik. Prasasti Jiyu Negara Kertagama itu menyebut jelas Bathara Ikling. Siapa Bathara Ikling? Raja terakhir Majapahit yang memiliki trah Kediri, Girindrawardhana. Pernah dengar nggak Girindrawardhana? Girindrawardhana itu Raja Kediri yang bertahta tahun 1486 dan memindahkan ibu kota dari Trowulan, daerah Trowulan ke Keling. Kelingnya mana? Nah, ini nanti masih harus dicari ini. Jangan dicari tapi ya Mas ya, jangan digali nanti jadi masalah. Tapi untuk jenengan tahu, jadi itu banyak sumber yang mengatakan seperti itu, tidak satu sumber, banyak. Prasasti Jiyu jelas, Negara Kertagama jelas. Jadi ada perpindahan pusat pemerintahan Majapahit
yang akhirnya berada di Keling. Jadi mungkin kalau panjenengan selaku pengelola wisata mau memasukkan ini, maka tidak akan banyak sanggahan. Sudah pasti, sudah nggak bisa disanggah karena memang Keling ya rujukannya ke sini, tidak ada Keling yang lain. Bathara Ikling, Girindrawardhana itu sudah merujuknya ke Desa Keling. Bahkan Keling sudah menyebut kerajaan Majapahit sudah bukan Majapahit lagi ya, tapi Wilwatikta Kadiri Jenggala Kadiri Daha Jenggala Kadiri. Okay. Ini sejarawan kita. Okay. Jadi itu lebih masuk dan itu menjadi sangat membanggakan, sudah tidak terbantahkan. Jadi saran saya seperti itu, bagaimana membuat membranding bahwa Keling ini adalah Keling yang dulu disampaikan di Prasasti Jiu, itu akan lebih bagus daripada nanti kita nyebut Kalingga dengan banyak perdebatan. Meskipun kita ngomong ini legenda atau apa istilahnya tutur, tapi tetap banyak perbedaan, banyak sanggahan. Tapi kalau kita ngomong Keling sudah pasti. Jadi nanti kalau sumbernya saya susulkan, kebetulan kemarin saya sudah menulis, cuma daftar pustakanya belum saya sampaikan, jadi nanti saya coba lengkapi lagi. Itu yang pertama kaitannya dengan peran Keling di masa lalu. Jadi di masa Majapahit memang memiliki riwayat yang cukup bagus, cukup menarik untuk dikaji. Berikutnya pada abad ke-16 muncul tokoh besar di Jawa yang melakukan perlawanan kepada Belanda yang bernama Trunojoyo. Pernah dengar ya? Trunojoyo atau Panembahan Maduretno. Ini adalah tokoh besar yang memang menolak adanya penjajahan karena Amangkurat pada waktu itu pemerintahan ada di Mataram Pleret, yang bertahta itu Amangkurat I. Amangkurat I itu bersekongkol dengan Belanda. Trunojoyo tidak suka, akhirnya melakukan perlawanan dan beliau akhirnya bisa menundukkan Pleret jatuh. Amangkurat I melarikan diri, meninggal di Tegal Arum. Terus Trunojoyo mentasbihkan diri sebagai Panembahan Maduretno yang disahkan oleh Giri Kedaton, ya Mas ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan yang menarik hubungannya apa dengan sini, dengan Jegles. Nah, dalam beberapa sumber dikatakan bahwa setelah Trunojoyo mengalahkan Mataram, maka anaknya nggak terima, Amangkurat II, dia bersekutu lagi dengan VOC melakukan pembalasan. Nah, dikatakan dalam beberapa sumber itu bahwa Trunojoyo ini ditangkap di lereng Kelut yang memiliki lorong-lorong bawah tanah. Sekarang kita coba deskripsikan, kita lihat kondisi sekarang. Lereng Gunung Kelut yang memiliki lorong bawah tanah, tidak ada tempat lain selain di sini. Arung itu adalah lorong-lorong bawah tanah yang disebutkan dalam sumber, dan itu buatan yang pendahulunya yang kemudian dimanfaatkan oleh Trunojoyo untuk bersembunyi. Jadi itu ada korelasinya di situ, dan itu tidak menutup kemungkinan karena pada masa lalu di daerah sini pernah jadi ibu kota zaman Girindrawardhana itu. Jadi bukan tidak mungkin Trunojoyo memanfaatkan itu untuk mendirikan lagi kerajaan yang setara dengan Mataram pada waktu itu. Cuma memang waktunya nggak lama karena pada tahun 1679 Trunojoyo ditangkap dan tahun 1680
beliau dibunuh secara keji oleh Hamengkurat II, karena posisinya sudah orang tawanan tapi ditusuk. Itu kan berarti bukan satria Hamengkurat II itu. Nah, itu sedikit gambaran, mungkin kurang runtut ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas, nun sewu, kita karena sharing dengan potong mawon. Tidak begitu Pak, salah nyebutnya seperti ini, monggo. Artinya kita sharing mawon karena saya juga dapat informasinya dari buku, artinya bukan pelaku, tapi setidaknya data-data ini lebih valid, lebih akurat daripada yang data melalui wangsit atau mimpi. Itu agak kurang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Mungkin sedikit itu ya, sedikit gambaran. Kalau tadi saya melihatnya seperti itu, jadi potensinya sangat luar biasa. Nggak bisa dibayangkan kan dulu kalau ternyata di sini ibu kota kerajaan ya. Nah, itu kan nggak bisa dibayangkan. Keling itu ibu kota kerajaan Majapahit abad akhir, abad 15, 14, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti disambung dengan tanya jawab mawon. Saya kiri untuk pemaparan saya di sini dulu, mungkin disambung Mas Novi. Kalau ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Eko Prayitno atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami semua. Mugi-mugi sangat bermanfaat untuk pengembangan desa wisata Desa Keling. Selanjutnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Eko tadi mohon untuk diperkenankan dilengkapi oleh Mas atau Pak Novi, utamanya juga berhubungan dengan arung dan instalasi kairan di zaman kerajaan dan hubungannya dengan Desa Keling. Atas hal tersebut, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul di ini Kepung ya, termasuk Kecamatan Kepung ya. Kepung dan termasuk ya disebut lereng, lebih ke bawah lagi ya, kaki ya, kaki Gunung Kelut. Tapi memang radius Kelut itu luar biasa pada zaman dahulu, letusannya sangat dahsyat. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Gus Rofiq sebagai selaku kepala desa dan tadi sempat membantu saya terapi kaki. Terima kasih Gus. Juga kepada seluruh panitia, kepada mbaknya tadi bidang pariwisata ya, bidang unit pariwisata di BUMDes ya, masuk BUMDes ya. Dan juga seluruh perangkat desa yang hadir dan teman-teman komunitas. Ya, mengenai Keling ini menarik sekali. Beberapa kali diskusi sama Mas Didin mengenai Keling, Kalingga, Keling. Nah, kalau kajian selama ini kan banyak toponim ya. Toponim itu kemiripan sebutan nama itu. Kaling. Dari kalau diusut ke belakang, awal mula teori adanya kerajaan Kalingga atau Keling ini kan dari kronik Cina, dari laporan Cina. Secara berkala kan ada utusan Cina datang ke Nusantara, kemudian membuat laporan-laporan. Nah, salah satunya ini di abad ke 8 kalau nggak salah, apa 7 ya, 7-8 itu ada laporan mengenai seorang raja wanita di Holing. Jadi istilah yang tertulis di laporan Cina itu Holing. Nah, sama peneliti-peneliti Belanda ya, karena dulu apa ya, yang mengungkap kembali artefak-artefak kuno itu kan dari peneliti Belanda dulu ya. Baru kemudian malah orang-orang pribumi seperti Pak Purbo Caroko dan setelah kemerdekaan itu ikut gitu. Jadi Holing ini ada yang menelorkan apa ya, berpendapat lah ya, berteori ini adalah toponim dari Keling atau Kalingga. Nah,
Di kronik Cina ini sangat jelas istilahnya apa ya? Ancer-ancer. Bahasa Indonesia ancer-ancer apa? Jadi di dalam laporan itu diceritakan bahwa kerajaan ini dekat dengan semburan lumpur yang sangat besar. Nah, semburan lumpur ini bisa dibuat garam. Sampai sekarang posisi semburan lumpur itu masih ada dan produksi garam itu masih itu di Bledokuwu, Purwodadi. Nah, beberapa seperti kitab Bujangga Manik dan kitab apa lagi itu, saat perjalanan Bujangga Manik ke timur itu yang disebut daerah Medang Kamulan, Medang Tuwek, Medang awal itu di sekitaran Purwodadi itu. Ada temuan di sawah itu apa Pak? Semacam makara juga, makara yang besar juga. Cuman sampai sekarang belum dibuka ya seberapa besar komplek area situ. Nah, jadi dari laporan kronik Cina itu yang disebut Mas Eko tadi benar, banyak temuan artefak dan sesuai dengan arah-arah ancer-ancer yang diberitakan dalam laporan Cina itu. Nah, kemudian beberapa teori, terutama yang paling santer ini almarhum Romo Yai Ngabei Agus Sunyoto. Ini membuat sebelum buku Atlas Wali Songo dan lain-lain, saat saya kuliah itu sudah membaca karyanya beliau mengenai teori Holing ini adalah keling Kediri. Terus dihubung-hubungkan dengan Kepung, Ngepung dan lain-lain sebagainya. Siman juga ya, Ratu Sima maksudnya. Nah, itu dari toponim ini, kemiripan itu. Nah, ternyata di masyarakat yang banyak diamini ya teori dari Romo Yai Agus Sunyoto semacam itu. Tapi kalau kita merujuk ke penelitian arkeologis sampai sekarang itu memang lebih condong ke daerah Jawa Tengah gitu, Jawa Tengah Utara semacam itu. Nah, menarik di akhir masa Majapahit itu ada lagi yang menyebutkan Batara Ikling di beberapa prasasti Petak, prasasti Jiyu, prasasti Trailokyapuri dan beberapa prasasti lain. Itu ada Raja Girindra itu yang digelari Batara Ikling terus menguasai Jenggala Kadiri. Karena memang apa ya, wilayah utama raja-raja Jawa itu sepertinya nggak bisa lepas dari ex kerajaannya Erlangga yang dipecah menjadi Jenggala dan Panjalu atau Kadiri itu. Nah, di masanya Majapahit akhir setelah Girindra, kemudian saat di Babat Kediri lagi. Kitab Momana dan beberapa literatur masa-masa Demak itu menyebutkan serangan ke Daha. Ya. Penguasa di Daha itu disebutnya Patih Udara, dan Patih Udara ini patihnya dari Batara Vigaya. Itu tulisannya laporan Portugis, Mas. Laporan Portugis. Ya, itu ada laporan Portugis karena Portugis saat itu menguasai Malaka dan berkoalisi dengan mereka jual beli semacam mungkin alat-alat meriam, pasukan itu dan rempah-rempah juga dengan penguasa Majapahit yang ada di Daha itu. Jadi sudah nggak di Trowulan lagi, tapi lokasinya ada di Daha, sekitar Daha. Nah, ini berhubungan juga dengan raja sebelum Batara Wijaya itu. Siapa Batara Wijaya ini? Apakah ini masih Girindra atau keturunannya Girindra? Karena Girindra itu ada beberapa. Dan lokasi pemerintahannya sebelumnya kan ada di Batara Ikling tadi. Jadi raja yang bertahta di Kling. Nah, tiba-tiba di akhir masa Majapahit sebelum lari ke Malang, ke Sungguruh itu ada di wilayah Kediri sini. Ada toponim Kling di sini. Nah, masalah bukti arkeologis ini sudah mulai muncul sebenarnya, ya, termasuk Arung ini. Arung ini kemudian hasil laporan dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, ekskavasi Candi Kepung, itu kan ada tim yang survei keliling sekitaran Kecamatan Kepung ini. Nah, di Keling itu ada temuan kepala kala dan beberapa komponen bangunan kemungkinan candi. Seingat saya ada di tanahnya Pak siapa? Pak Abdullah Basir. Nah, itu zaman 899
1990 ya. Itu laporan dari Puslit Arkenas di Desa Kling. Nah, sekarang di mana itu yang mungkin bisa dikejar. Nah, seumpama kita bisa melihat ikonografinya, ini cenderung ke masa Medang, gaya Medangan atau gaya Majapahitan. Itu nanti bisa memperkuat teori-teori yang sudah berkembang semacam itu. Nah, itu. Kemudian ke tema saya ya. Saya nambahin Mas Eko. Ke tema Arung sekarang. Arung sebenarnya terowongan ini banyak sekali di Kediri, nggak hanya di Kediri, di Jawa Timur ya. Saya pernah lihat di Pasuruan, di Mojokerto terutama ada, di Jombang, terus di Kediri banyak sumber-sumber mata air yang ternyata itu bekas dari terowongan bawah tanah. Dan terowongan bawah tanah ini bukan terbentuk secara alami, tapi dibuat dengan sengaja oleh nenek moyang pada zaman dahulu. Nah, budaya pembuatan terowongan bawah tanah ini disebutnya arung, membuat arung. Nah, budaya ini di Nusantara sebenarnya nggak terpaut jauh ratusan tahun zaman kerajaan. Mungkin di Kediri, Jawa, ya, tapi di Bali sampai tahun 70-an itu masih ada yang membuat arung. Bahkan teknik membuatnya, alat-alat yang dipakai itu masih ada. Profesi pembuat arung itu disebut undagi pangarung, pembuat arung. Nah, profesi ini sudah sekarang mungkin nggak ada yang aktif ya, karena kalah dengan pompa air, genset, kemudian rekayasa bendungan, ya semuanya modern sekarang ya, pakai mesin. Kalau dulu teknik mengangkat air dari satu titik sumber mata air ke tempat lain itu memakai instalasi keairan yang disebut arung, itu terowongan-terowongan bawah tanah. Nah, terowongan-terowongan bawah tanah ini ya kalau di sini disebutnya gua, Surawono juga gua. Ada juga yang nyebutnya urung-urung di Mangiran. Ya, arung, urung-urung kan mirip nih toponim. Kemudian ngomongnya penake gua lah. Bolongan rong, nek sing ngomong rong ngeleng ya tambahannya. Tapi kalau di prasasti-prasasti Bali itu sebenarnya arung ini dimanfaatkan atau difungsikan untuk mendukung sistem subak, sistem pertanian subak. Jangan bilang subak itu hanya ada di Bali. Di sini dulu juga pernah eksis, ya. Cuman karena peradaban dan budayanya sudah tidak dipakai lagi, akhirnya kita sudah nggak mengenal sistem subak. Tapi beberapa bekas-bekas masih ada yang membekas di Kediri, kayak sistem Joko Tirto. Dulu kan pernah ada ya petugas yang namanya Joko Tirto. Nah, kalau dulu kan ada Klantung, ada lagi Klantung, ada Ulu-ulu Banyu, ya kan. Kalau zaman kerajaan di prasasti-prasasti itu disebutnya hulu air. Jadi yang bertugas atau mengelola pembagian air. Karena penguasaan tanah dan penguasaan air itu sangat sensitif zaman dulu ya, karena berhubungan dengan sumber kehidupan. Senggol bacok. Masih tetap Pak? Wah, luar biasa. Berarti budayanya masih sama ya. Jadi ternyata sejak dulu memang ya tanah dan air itu mengatur air ke perkebunan persawahan itu sangat penting dan termasuk yang sensitif. Selain istri orang ya. Ternyata air itu dan pengelolaan sawah itu sangat-sangat sensitif bagi masyarakat pertanian. Nah, contoh arung di Kediri itu banyak. Yang ini hubungannya dengan wisata juga, yang sudah dikelola untuk wisata seperti contohnya Goa Surawono, Arung Surawono. Nah, dulu untuk irigasi, di zaman peperangan juga ada yang dimanfaatkan ulang sebagai tempat persembunyian, ada yang zaman Kasunanan, bahkan setelah kemerdekaan pun ada ya yang bertapa di gua arung-arung itu. Biasanya arung-arung yang di tepi-tepi sungai itu dimanfaatkan ulang menjadi pertapaan seperti gua Gandul. Tegowangi ke Sumber Gendul gitu. Dan saya pernah dengar cerita dari Pak Kades, di sini juga pernah dijadikan tempat bertapa ya. Jadi ada pemanfaatan ulang, selain untuk persembunyian zaman perang, ada yang untuk pertapaan, dan yang terbaru adalah tempat wisata. Nah, contoh yang sudah berjalan beberapa lama itu
Surawana. Harapannya nanti di sini juga Pak nggih. Di sini ada 2 objek yaitu gua banyak gua di sini. Ada Gua Lawa yang sudah mulai dieksplor belum ya? Ya ke depan. Ya, ada 2 jenis gua alami yang buat selfie itu sudah diceritakan Mas Eko tadi dari tanah-tanah lava gitu. Lava. Nggih. Nah, nanti mungkin ada kesempatan juga kita bisa mendatangkan, mungkin Mas Eko bisa membantu juga Pak Agus dari teman geolog dulu ekskavasi Candi Radan itu bisa melihat ini tipe tanah apa, terbentuknya karena apa, semacam itu. Apakah karena tekanan dari dalam, intrusi dari lava, kemudian ataukah ini bekas sungai purba yang kemudian ada endapan. Nah, ini nanti bisa terkuak. Nah, yang kedua jenis gua buatan yang kita sebut arung tadi. Nah, kalau Jepang itu pasti ada ujungnya. Guanya itu ada bunkernya, tempat untuk tidur, istirahat, bersembunyi semacam itu. Nah, kalau yang arung itu tidak. Biasanya modelnya itu mereka membuat sumuran dulu yang disebut calung. Kalau di Surawana kelihatan banget ya, ada calung, ada sumuran. Kemudian mereka buat terowongan dari ke hulu, dari hulu ke hilir. Nah, di hilir ini jarak berapa ratus meter atau berapa puluh meter nanti membuat calung lagi. Calung itu sumuran yang ke atas. Ada 2 tipe calung. Calung yang ke atas atau ke samping. Kalau topografi daerahnya itu di sebelahnya jurang atau tebing, itu bisa dibuang ke samping. Tapi ada juga yang kalau kebanyakan ke atas, membuat sumuran semacam itu. Itu istilahnya calung. Nah, bentuk-bentuk arung itu ada yang kotak, seperti yang di sini saya lihat kotak gitu. Ada yang modelnya segi 5, ke atasnya lancip gitu ya, seperti yang di Berumbung ada. Kemudian orang membuat arung itu harus tahu tipe tanahnya. Jadi si undagi pangarung atau pembuat arung ini harus tahu tipe-tipe tanah. Mungkin dulu pernah kuliah di jurusan geologi di kampus mana gitu ya. Jadi memang harus punya pengetahuan tentang geologi, tipe-tipe tanah. Kalau enggak, mereka bikin terowongan ternyata topografinya yang tanah padas tiba-tiba berubah menjadi tanah pasir, longsor habis. Itu sangat membahayakan juga. Terus di dalam tanah itu pasti ada unsur-unsur gas beracun. Saat mereka menerowong pakai pelita. Kalau pelitanya itu asapnya kan karbon ya, bisa mulek, dia keracunan. Nah, ini ada ya mereka harus tahu sirkulasi udara itu, makanya dibuat calung-calung itu. Calung-calung itu yang melihat tekanan udara di dalam itu juga. Kemudian yaitu kalau kita melihat di beberapa contohnya Surawana sama yang di Desa Pagu aja. Yang di Desa Pagu itu arungnya tidak dibentuk langsung di tanah padas, tapi tanah digali kemudian di amping kanan kirinya itu dibuat bata tameng ya. Jadi arungnya terbentuk dari batu bata. Kemudian yang di Surawana itu di beberapa tikungan arung itu dilapisi sama struktur bata-bata kuno. Itu fungsinya supaya tidak cepat menggerus tikungan ya. Jadi arus air itu lama-lama kan pasti menggerus, apalagi tanah. Nah, itu dianggel atau ditahan sama struktur bata-bata kuno semacam itu. Nah, yang menarik waktu seminggu yang lalu ya, Mas Bub kesini lihat, sebelum Mas Bub datang Gus Rafiq memperlihatkan sesuatu yang menarik bagi saya ini. Saya kira itu batu karang yang sudah sudah lepas lah dari strukturnya. Ternyata semacam lepa ya. Jadi arung yang digali, yang diperdalam ke arah sana utara, itu kok kanan kirinya, dia pinggir-pinggirnya itu dilapisi sama semacam zat kapur gitu, dilepo gitu. Ya, Vajra lepa itu. Dan ini menarik kan, di sekitar sini nggak ada gamping kan. Dari mana mereka dapat kalsium untuk membuat lepa itu? Berarti kan sudah ada jual beli material.
Zaman segitu ya. Nah, setahu saya untuk penguat pinggir arung itu ya cuman bata-bata kuno itu ya, dibuat bata-bata kuno. Kalau ini nanti ditemukan ada penguat dinding arung dengan Vajralepa, ini menarik sekali karena di lokasi sini nggak ada apa jenis sumber kapur ya, batu kapur nggak ada, pastinya didatangkan. Dan seberapa kuat dia bisa melapisi pinggir-pinggir arung itu. Ini nanti menarik sekali untuk penelitian selanjutnya. Dan beberapa arung itu seperti Surawono, Berumbung juga itu banyak cabang yang bisa dieksplor, tapi butuh keamanan bagi tim yang menelusurinya. Kalau ada ekspedisi arung, ini menarik juga. Dan tujuan akhirnya nanti bisa dikembangkan untuk wisata. Karena ya semuanya ada lah dunia lain. Tapi kayak Surawono itu kan, saya dengar ceritanya memang dulu luar biasa gawatnya. Sini juga kan. Nah butuh tokoh-tokoh seperti Gus Rofiq ini yang berani, berani berkomunikasi ya, hidup berdampingan dengan mereka. Seperti di Merumbung juga semacam itu. Dulu kita mau bersih-bersih tuh semuanya warga jangan mas, ada ini ada itu gitu. Nah ini contohnya, langsung ada contohnya. Sebenarnya nggak terlalu tebal juga ya, segini mas. Bawah juga, wah menarik ini. Saya baru ngerti ada arung dilapisi sama lepa semacam ini. Karena kebanyakan kalau nggak langsung bata, struktur tatanan bata, ya langsung tanah padas semacam itu. Lihat komposisi tanah. Coba kita cek makanya. Tapi ini kayak satu kesatuan gitu, iya kan? Kalau saya lihat batu memang batu yang dimanfaatkan untuk menutup sela-sela. Kita akan buktikan. Ataukah di dalam situ ada batu, kemudian sama undagi pangarungnya diterobos. Tapi melihat ini, lempengannya kan tipis. Sepertinya bukan. Ini butuh pembuktian. Mungkin Mas Eko bisa memfasilitasi. Ya, kita belum pernah ada penelitian arung loh. Sedangkan potensi arung di Kediri, gua-gua bawah tanah itu banyak. Sekarang kan gemanya membuat desa wisata. Harapannya mungkin start dari Keling, contohnya bisa di Keling ini nanti. Penelitian secara terstruktur, secara apa? Bertahap ya. Dan ini harus didampingi sama ahlinya. Biar tahu gitu, kita mengungkap ini benar Vajralepa atau apa? Karena dari ceritanya Pak Lurah tadi kan muter. Ini saya juga belum lihat ke dalam. Saya pengen lihat sebenarnya, teman hari ini kayaknya belum bisa. Malah kalau penelitian itu proses pembersihannya itu ya kita harus rekam. Iya. Mungkin Mas Eko bisa segera. Pengennya segera semua ya. Ya. Ya kalau jenis arung semacam itu dari jenis bahannya langsung dari tanah andes, tanah padas itu banyak seperti Surawono padas, Berumbung juga padas. Ada yang dibuat dengan struktur bata. Jadi karena mungkin komposisi tanahnya yang tidak memungkinkan untuk langsung tanah-tanah pasir contohnya. Apalagi ini kan Kelut sering ngirim kita ya secara berkala pasir yang berlapis-lapis. Nah itu kemudian yang terkait Trunojoyo ini luar biasa. Ternyata tidak hanya di desa saya, di Keling juga ada legenda tentang persembunyian Trunojoyo. Ini kayak terowongan-terowongan bawah tanah itu kebanyakan diceritakan kalau enggak pertapaannya Ulo Topo, Ulo Baru Klinting. Nah itu kayak yang di Wonojoyo, Bogem. Kemudian persembunyiannya wong-wong PKI. Kemudian Trunojoyo tadi. Tempat iki nggih blayune Trunojoyo itu bisa nembus sampai Gunung Kelut. Nah, ini semuanya cocok dengan apa yang disebutkan Mas Eko tadi. Memang akhirnya Trunojoyo itu ditangkap di lereng Gunung Kelut. Nah, sebelum ditangkap dia itu mendirikan istana atau kedaton ya. Kedatonnya itu di Kediri sini. Ini mungkin bisa
dikemas nanti Mas menjadi cerita yang menarik. Jangan-jangan terowongan ini kalau kita telusur bisa nembus ke Gunung Kelut. Ya sisih mananya kan nggak tahu. Perlu dicek. Terus juga yang Gua Lowo, saya pernah dengar cerita dari Mas Didin itu dulu itu pernah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik ya pada zaman Orba ya. Orla apa Orba itu? Orba ya. Oh, okay. Nah, saya cek ke sana sama Mas Didin, Mas Arifudin dan juga Pak Habib Lesbumi. Ternyata juga arungnya sangat deras dan besar ya, lebar gitu. Ada beberapa gua Mas ya, dua gua itu ternyata bisa dimasuki orang. Kalau bisa dikemas ke depannya itu menarik juga semacam itu. Jadi kesimpulannya arung banyak ya kesimpulannya. Tapi terkait arung ini kalau yang saya lihat di Keling di Jegles ini, arungnya adalah arung buatan dan instalasi keairan yang dibuat langsung di tanah padas, jadi tidak memakai tatanan batu bata seperti yang di Desa Pagu. Kemudian kemarin ada temuan di Kandangan Banyu Sumurup. Kemudian yang di Trawulan itu juga banyak, Trawulan itu malah tatanannya tatanan bata semacam itu. Ya mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Novi, Ketua Pelestari Sejarah dan Budaya Kabupaten Kediri, atas ilmu dan wawasannya. Alhamdulillah, insya Allah apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami semua di sini. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu masuk pada ranah diskusi dan tanya jawab. Nah ini bagi rekan-rekan bapak sekalian, apabila ada sesuatu yang ditanyakan bisa disampaikan, mumpung kita ada narasumber yang luar biasa, sehingga apa yang nanti menjadi unek-unek pertanyaan panjenengan semuanya terkait dengan sejarah dari wisata Desa Keling bisa menjadi inputan yang luar biasa bagi kami, khususnya yang ada di unit wisata. Sebelum ke teman-teman yang lain, mungkin untuk pertanyaan saya mengawali. Jadi kepada Pak Eko, jadi kami dari teman-teman unit wisata sebetulnya punya mimpi yang masih untuk direncanakan untuk direalisasikan, yakni dari berbagai macam cerita dan juga kondisi yang ada di sini. Ini termasuk pada diskusi hari ini dengan apa yang panjenengan ceritakan bersama Mas Novi, apakah atau di manakah kami bisa mendapatkan literasi yang otentik, nah sehingga mungkin kami juga membutuhkan dokumentasi itu untuk kami simpan. Barangkali di suatu saat nanti kami bisa memiliki perpustakaan sendiri di sini untuk menjelaskan sejarah dari desa kita di sini, berikut dari wisatanya. Itu yang pertama. Kemudian kalaupun kita nanti ingin menulis sebuah buku saku atau apapun, pada daftar rujukan atau daftar pustakanya itu juga dokumennya jelas, apakah terkait rangkaian cerita ini. Tentunya selain dari membaca literasi, juga pengalaman mahal Mas Novi juga Pak Eko dengan cukup waktu yang lama untuk berkeliling dan juga meneliti. Apakah hal itu dari Dinas Kebudayaan sudah pernah ada bukunya? Misalkan kayak di Sumeneb itu ada Pararaton, kalau di Kediri itu apa yang bisa mencakup itu semua dan di mana kami bisa mendapatkan itu, sehingga misal kita nanti akan membuat website atau apapun itu cukup otentik untuk daftar rujukannya. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau memang dibutuhkan penelitian lanjutan terkait apa yang ada di Desa Keling, nah ini kami mohon arahan dan petunjuk supaya memang kita dalam mempromosikan wisata itu bukan hanya sekedar dari potret yang ada saat ini, tetapi dibandingkan dengan desa-desa yang lain, melalui sejarah itu otentiknya di desa kami itu bisa
kami miliki atau kami dapatkan. Jadi apa sih yang ada di sini? Contohnya tadi untuk dinding seperti ini, yang di yang lain berbeda. Nah, referensi-referensi itu apakah di dinas apa tadi, di Museum Purbakala dan juga di Sparbud itu sudah ada? Karena ketika seperti tadi prasasti Jiu dan lain sebagainya, ketika kita googling itu adanya di Mojokerto. Nah, kalau di Kabupaten Kediri kami bisa meretrieve kemana mekaten itu untuk yang masalah literasi. Mungkin itu yang kami awali. Untuk pertanyaan yang lainnya mungkin bisa sambung oleh rekan-rekan mekaten, Pak Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu ya sebelum yang lain ada pertanyaan. Pertama, kaitannya dengan rujukan atau pustaka, daftar pustaka terkait dengan apa yang ada di Jegles, terutama eksistensi keling. Jadi sebetulnya kalau yang buku itu memang ada sebetulnya. Cuma kebetulan untuk bukunya sendiri nanti saya coba bantu carikan Girindra Wardana itu, terus nanti ada karyanya Pak Slamet Mulyana kalau nggak salah, terus nanti ada Pak Hasan Jafar, terus ada kitab Momana itu juga bisa jadi rujukan. Mohon maaf karena memang kalau di dinas itu memang tidak ada, tapi saya pernah baca karena saya dulu belajarnya di bidang itu, di perpustakaan ada. Nanti coba kita bantu untuk mencari sumber data itu. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan ini tadi pendalaman masalah bahan ya, yang mungkin seperti ini apa Bajra Lepa apa bukan. Tadi kan memang disampaikan Mas Novi, sumber bahannya ini batu gamping ya, batu putih yang di sini tidak ada gitu ya. Karena di sini rata-rata kan nggak memiliki bahan ya, vulkanis ya. Tapi kalau saya lihat bukan tidak mungkin batu putih tidak ada di sini. Kalau kita lihat, kita flashback, kalau Keling dulu adalah ibu kota Majapahit. Kalau di ibu kota apa-apa ada, karena ibu kota Majapahit pada waktu itu, gitu. Meskipun bukan dari sini, tapi pasti ada gitu loh. Nah, tadi memang sepintas ini memang seperti batu serbeh ya, batu yang kalau dipukul itu membuat lempeng-lempeng begini kan ada. Tapi tadi kok kalau nyun pirso Pak Kades ternyata kok melingkar ya. Itu makanya harus kita lihat lagi ke sana. Dan mungkin juga bukan tidak mungkin, karena ketika Bajra Lepa itu nek bahasa sekarangnya tuh luluh yang bahannya kalau sekarang adalah semen, pasir. Kalau zaman dulu nggih cuma bata putih yang ditumbuk itu terus ditempel-tempelkan begitu. Dan ini bisa jadi seperti ini ya bukan tidak mungkin, karena memang sudah ratusan tahun di situ, belum lagi kena air panasnya Gunung Kelut. Kan mungkin ketika Kelut erupsi begitu kan tanah sekitarnya kan jadi panas. Jadi dia nanti bisa mengandung belerang seperti yang kita lihat di Surawono. Bedanya di sini memang sudah tidak dilewati air, gitu, karena memang mungkin ada satu titik yang sudah putus. Terus kaitannya untuk kajian lebih lanjut, memang saya pernah dipeseni sama Pak Yunus Satrio Atmojo. Beliau itu ketua TAJB Nasional, memang pernah pesan sama saya, tolong untuk Kediri menjadi salah satu perintis untuk kajian tentang Arung begitu. Cuma memang kendala kita dari awal, memang kita sudah sampaikan ke beliau bahwa luasannya yang kita agak kesulitan menentukan berapa panjang dan sebagainya. Nah, beliau ini memang menyarankan aja panggil Mapala dari Marang suruh nelusur. Waduh, nah ini resikonya tinggi sekali. Makanya kemarin saya sempat pesan sama Mas Didin mumpung di sini ada, tolong tidak perlu digali sampai ujung begitu, tapi tentukan titiknya. Sampai terakhir kita mampu tentukan titiknya dengan koordinat. Jadi ketika itu nanti dituangkan dalam lembaran kertas itu jelas bahwa kajiannya hanya sampai koordinat ini saja, tapi setelah ini sebetulnya masih ada tapi tidak masuk kajian karena memang pertimbangan keselamatan.
ketika pencarian itu nanti malah hilang, itu malah jadi bahaya. Nah itu kemarin memang saya sampaikan Mas Didin, dan sepertinya kemarin juga sudah laporan Pak, sudah tambah 6 meter ya, 20 meter, 250, waduh luar biasa. Panjang sekali itu Pak. Nah itu pesan saya tetap hati-hati Pak, tapi kalau Pak Kepala Desa yang memimpin tidak masalah ya. Karena sebenarnya risikonya dua, teknis dan non teknis. Yang non teknis aman, ada guse kok. Nah itu, ya itu kemarin yang saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalau memang sudah fix, kebetulan juga kita untuk TAJB-nya memang sedang vakum. Kemarin tahun 2021 kemarin kita sudah mengajukan perpanjangan. Mudah-mudahan nanti di tahun 22 ini nanti ada perpanjangan untuk TAJB segera bisa merekom Gua Jegles. Nanti kita buat contoh di Gua Jegles saja. Tapi titiknya harus jelas Mas. Titiknya harus jelas. Jadi titik koordinatnya. Karena kalau kita keseluruhan jelas tidak mampu. Karena ujung pangkalnya di mana kan kita tidak tahu. Terus tadi tambahan untuk Mas Novi. Kalau Mas Novi tadi katakan ada yang kotak, ada yang segi 5. Sebetulnya ada yang ujungnya akolade begini, kayak kurung korawal dibalik, seperti ujung masjid gitu, akolade begini. Nah itu untuk tambahan di Berumbung itu akolade, terus di Gua Ketek di daerah Kandangan itu akolade, Karangtengah, terus ada lagi di mana Banyu Sumurup ya, Banyu Sumurup Kandangan, Karangtengah, banyak sekali. Dan ternyata tambahan lagi bahwa arung itu tidak hanya mengalirkan air, tapi menangkap air. Jadi kenapa kok sumber arung nggak pernah habis meskipun yang sana sat? Ya karena dalam perjalanannya ini menangkap air dari akar-akar pohon yang dilewati di bawahnya. Urat-urat air itu semua masuk ke dalam itu, nyumber jadinya. Dan seminggu yang lalu kebetulan saya juga dapat tugas karena Mas Buk juga memerintahkan kita untuk melihat di Kerenceng. Itu saya lihat juga di sana sepertinya, ini masih dugaan saya, sumber Ragil Kuning itu juga arung, cuma ditutup begitu, tapi ditutup sejak 1908. Jadi ketika ditutup dia kan andon, airnya jadi mancur katanya, dan itu dimanfaatkan untuk pengairan PDAM sama HVA. 1908 sudah digunakan, jadi itu sudah ditutup tahun 1908. Kalau dari lihat bentuknya itu identik arung. Pemandian Curah juga begitu ya, banyak. Di Ndelopo juga bawahnya arung. Itu semuanya terhubung, setiap sumber itu terhubung arung. Jadi bawah tanah nanti ditampung di arung, di sumbernya baru jadi air permukaan untuk pengairan di sawah. Kurang lebih begitu. Terus kaitannya dengan pemanfaatan Pak, mungkin ini bisa kolaborasi juga dengan desa Kerenceng. Jadi untuk pengembangan pariwisata ini satu paket bisa jadi sangat kuat. Jadi katanya kalau bersatu kita teguh ya. Jadi masing-masing ini bisa, meskipun punya kekuatan sendiri-sendiri, tapi kalau disatukan jadi lebih kuat. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi monggo silakan. Mengenai literasi, tambahan mawon. Untuk yang laporan ekskavasi Candi Kebom, karena ada informasi tentang temuan-temuan artefak di Kling juga, ini bisa dikopi di rumah saya, Mas Didin bisa. Wah sudah dikopi dulu ya. Sudah dikopi dulu. Kemudian yang mengenai Girindra, itu ada bukunya Pak Hasan Ja'far. Mungkin kalau beli online masih ada. Kalaupun kesulitan nanti bisa ngopi juga di tempat saya. Tapi kalau ada yang asli untuk perpustakaan lebih bagus gitu. Girindra yang karyanya Pak Hasan Ja'far. Salah satu senior ya di arkeolog Indonesia. Kemudian ada lagi ya yang Pak Slamet Mulyana ya, itu juga ada mengenai. Jadi Pak Slamet Mulyana itu menulis luar biasa. Dari masa Medang, Kediri, Singosari sampai Majapahit akhir itu bukunya ada. Nah yang bagian terakhir itu bahas tentang Majapahit akhir juga, mengenai Girindra juga, mengenai Batara Igeling. Kemudian ya buku babon
eh, pelajaran sejarah nasional itu ada SNI jilid 2. Jilid jilid 2 itu ada yang masa-masa akhir Majapahit, kemudian yang Trunojoyo itu jilid 3 Mas. Masa Islam, jilid 3. Berjilid-jilid. Mas Eko ada, saya juga ada. Nanti bisa yang diperlukan mana bisa di copy gitu. Apalagi ya mengenai keling buku oh ya pakai J ya, jangan C. Ada kumpulan prasasti saya punya, salah beberapanya ya tentang Girindra Wardana itu Jiu Trailak itu pokoknya itu. Prasasti Petak juga ada. Prasasti Petak itu yang mengabar Kembang Sun. Petak yang mengabarkan Girindra nyerang Majapahit. Dah, piye iki? Masuk Majapahit bunuh diri. Ternyata emang ada keluarga ini kan punya istana masing-masing ya. Ada yang istananya di Kedaha, di Singosari, di Kauripan, ada yang di pusat yaitu Majapahit. Modelnya kan federal gitu. Kerajaan-kerajaan menjadi satu, kemudian dipilih salah satu koordinatornya. Nah, Majapahit ada koordinatornya, semacam itu. Nah, bukunya ada yang Ojo, Yava Orfonden itu ada, kemudian yang kumpulan prasasti Museum Nasional Indonesia juga ada nanti. Yang khusus saya belum ada. Khusus ada. Ya nanti bisa komunikasi lagi kalau pengen ngopi atau mungkin cari referensi lain tentang kepung, tentang keling, tentang paradah macam itu. Monggo dilanjut. Terima kasih kepada Pak Eko dan Mas Novi atas informasi dan jawabannya, juga kesediaannya membantu dalam referensi. Berikutnya barangkali ada dari rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan. Baik, Pak Alwi, beliau adalah Ketua BPD dari Desa Keling. Waktu dan tempat kami persilakan. Loh, ganti Gus ya? Oke, monggo. Aku mau serakah. Oke, kepada Gus Rafi dipersilakan. Sebelum melanjutkan pemaparan yang lain, tadi ada dua pemapar narasumber yang di sini bagi kula malih bingung. Ini harus ada kesepakatan dulu. Keling ini nanti karena sudah membaur dalam nama Bumi Kalingga atau bahasa wisata Bumi Kalingga yang rujukannya adalah Kerajaan Kalingga. Tadi ada dua narasumber yang berbeda. Lek dari Mas Eko, lek iso Ojo Kalingga, referensi ini angel, lek dasar ini tidak ada. Lek dari Mas Novi, menurut cerita itu bisa. Dan ini mungkin kesepakatan ini ke Kalingga atau ke Manala. Ini kan kena. Lek kadung Kalingga tiba duduk Kalingga. Kalau saya kadung ngewakeh Mas. Cuman gini, dulu kenapa disematkan Kalingga, saya masih ingat di mata pelajaran sejarah pada waktu MISD dulu itu, salah satu kerajaan Kalingga itu di desa mana, kecamatan mana itu ada tersemat Desa Keling, Kecamatan Kepung, sehingga referensi itu mata pelajaran yang masih saya ingat dalam memori kula, sehingga kemungkinan akhirnya kita sematkan di pariwisata Keling adalah para peninggalan era Kalingga. Itu yang menjadi referensi kula. Cuman untuk referensi lebih detail tentang artefak atau peninggalan yang perlu kita kaji, terus mungkin kalau banyak orang bertanya, loh Kalingga ini bukti ini Keling apa? Logika yang saya pakai, jangan era kerajaan Majapahit itu kedalaman aja segitu. Mungkin Kalingga ini luwih juru dadi nek angel golekane. Lha wis enak. Sehingga untuk menggali potensi peninggalan itu yang mungkin kita membuktikan yang sulit. Itu bahasa cara ngelak. Itu yang paling pertama. Yang kedua, soal Arung tadi memang ada beberapa
kotak, tapi dengan kurang lebih kedalaman sekian itu bentuknya nganu Mas nopo kados sing kang jenengan ngendikan tadi kayak penampungan air yang cukup besar. Di dalam niku ada yang satu titik ke bawah, terus di situ lubang bau besar gitu, sehingga mungkin ditampung orang 5 bisa, dan itu cukup besar. Dan setiap lubangan itu ada lagi cabang-cabang ke akses kemana yang jelas belum tahu. Ada yang memang satu badan bisa, ada yang hanya satu kayak orang merangkak itu teksturnya. Cuman kalau kita analisis zaman dahulu ngeduki piye, padahal niku sak wong, tapi lurus niku. Nah di dalam mungkin kebetulan di tengah pas sebelah barat dari pohon terbesi. Nah itu di bawah ada kau wedi ngoten niku tengah ada. Niku bahaya kalau nanti mungkin karena kita tidak tahu akses kendaraan mobil lalu lalang material. Nah mungkin besok di stop masalah di bawah itu ada gua yang cukup besar penampungan air dari arung tersebut. Terus arah ke sana. Nah kemungkinan arung itu nanti kalau kita analisis, karena selama kita rafting itu kurang lebih sampai kurang 1,5 kilo atau 2 kilo itu ada per apa istilahnya dampingi sungai itu ada lubang-lubang lah. Akhirnya kita analisis mungkin sama di sini. Cuma kalau orang dulu mengatakan omai logo wedi, wah Pak medeni nih. Ini kalau dileboni entek ini tarangan. Nah, tarangan ini sopo kalau gak jelas cerita. Kalau yo iso gak cerita. Mungkin itu. Mungkin nanti Mas Novi sama Mas Eko kami minta sepakatan dulu ini ke ranah Kalingga atau yang tadi. Mungkin itu. Mungkin dilanjut Pak Ketua. Ngapunten niki kula langsung karena apa yang mau saya sampaikan ini berbeda, alasannya sama dengan yang disampaikan Gus Lurah yang pertama. Cuma Gus Lurah mengatakan meminta kesepakatan. Kalau saya enggak, tapi ini harus sudah dikukuhkan. Langsung saya tadi berangan-angan ini mengawinkan antara logika sejarah dan analogi sejarah. Berangkat dari cerita, saya tidak bicara narasi dulu, saya bicara tentang deskripsi, penggambaran dari kekuasaan Ratu Sima di Kalingga sebagai penguasa kejayaan Kalingga yang terakhir. Nah sehingga ketika Ratu Sima itu mengalami akhir kejayaan, lalu termasuk mungkin dari dalam tanda kutip Punggowo atau keluarga kerajaan banyak yang lari-lari ke berbagai wilayah yang aman, termasuk ke wilayah kaki Gunung Kelut. Ambil contoh seperti logikanya kalau Pangeran Diponegoro dulu ditangkap Belanda, anak buahnya lari kemana-mana dengan tanda pohon sawo itu yang dulu itu sampai daerah ke sini juga. Nah dari logika itu berarti termasuk Tronojoyo ketika tertangkap di lereng Gunung Kelut, di lereng itu berarti mukimnya mungkin tidak di sana, bisa juga di Keling sini. Ketika dikejar dia lari ke sana ke arah Gunung Kelut, lalu ditangkap di sana. Berarti di sini ketika disampaikan Pak Novi tadi mendirikan apa namanya pakuan kedaton bisa juga di Keling sini. Ketika didatangi telik sandinya kerajaan sana mau ditangkap, mungkin Raja Tronojoyo lari ke arah Gunung Kelut, ke puncak gunung mungkin lalu ditangkap ke sana. Nah artinya dari deskripsi cerita itu kan bisa dikukuhkan bahwa Keling ini, desa Keling di Kecamatan Kepung ini tidak menutup kemungkinan dengan bukti-bukti prasasti atau mungkin peninggalan batu atau arca-arca sekitar sini itu menunjukkan bahwa eksistensi bukan kerajaan Kalingga pusat kerajaan ya, tapi sebagai dari tadi saya tanda kutip keluarga kerajaan yang nomaden lari menyelamatkan diri, mereka singgah di sini. Itu pun tetap merupakan bagian dari kerajaan Kalingga yang besar, Kalingga Raya. Nah, oleh karena itu maka bisa dikukuhkan saja di sini juga. Kalau tadi menyebutkan Kaose Kadung Dicetak di bumi Kalingga itu sah saja. Kan orang cerita sejarah juga subjektif kalau referensinya tidak kuat. Nah, oleh karena itu
bagaimana mengokohkan bumi Kalingga di sini? Ya, mungkin nyuwun dari Mas Novi dan Pak Eko, bagaimana baru namanya membuat sebuah narasi cerita yang mengarah kepada bagaimana bumi Kalingga itu eksistensi pada masa itu di Keling. Nanti mawon, entah kebenarannya bagaimana, ya kita anggap namanya sejarah. Tadi juga disampaikan, orang juga banyak cerita, subjektif juga, karena siapa yang cerita, namanya sejarawan, siapa yang cerita dia punya referensi masing-masing. Lah tentunya kita juga tidak bisa disangkal semua salah, juga tidak bisa disangkal mereka dikatakan mereka benar. Tetapi kan ini bagian dari bagaimana ada keterkaitan benang merah antara sebuah kerajaan yang besar bernama Kalingga, di mana ketika akhir masa kejayaan Ratu Sima sampai tanda kutip tadi anggota kerajaannya sampai ke daerah sini, nah itu juga membuktikan eksistensi Keling bisa dipertanggungjawabkan. Niki jadi berarti nyuwun kepada panjenengan untuk bagaimana membuat sebuah narasi dipaksa niki buat narasi sehingga Gua Jengklis yang sudah kita tetapkan dengan bumi Kalingga ini sah saja menjadi bagian dari kerajaan Kalingga Raya. Matur suwun. Baik, terima kasih. Saya sedikit menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Kepala Desa dan Pak Ketua BPD kaitannya dengan Kalingga yang tadi sudah kadung dicetak kaosnya begitu aja. Sebetulnya tidak ada masalah ketika sudah dicetak kaosnya, itu sebagai identitas nggak ada masalah, tapi rujukannya bisa ke mana itu kan bisa. Terus kaitannya dengan Pak Ketua BPD kaitannya untuk menetapkan sebagai bumi Kalingga, seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya kalau kita bingkai dalam legenda itu sah-sah saja, karena itu menurut tutur masyarakat tidak ada masalah. Artinya tadi kan saya tawarkan kalau mau tetap di Kalingga itu monggo, tapi ranahnya bukan sejarah, karena sejarahnya ada di daerah Purwodadi sana, sedangkan di sini yang paling dekat dan mendekati sempurna itu ada di Girindra itu. Tapi monggo kerso, kita juga tidak memaksakan mau yang di mana, kesepakatan saja. Kalau memang di Kalingga berarti nanti ranahnya di bingkai legenda. Cuma tadi juga saya sampaikan, ini konsekuensinya itu akan terjadi gesekan ketika wisata ini menasional. Itu pasti terjadi gesekan, dan saya takutnya bukan paten Pak, maksud saya gini, saya takutnya begini, contoh sederhana gini, saya pernah ada kegiatan webinar kebetulan dengan Mas Bub, terus ada teman-teman dari sejarawan, dari arkeolog dari Jakarta, semua ikut semua. Nah suatu ketika Mas Bub salah bicara gitu, kebetulan ngomong Kediri itu warisan Majapahit. Nah itu ya memang Kediri itu Majapahitnya ada, tapi ada yang lebih berharga dari sekedar Majapahit, karena Kediri sendiri dulu sebuah kerajaan. Nah yang terjadi saya yang diserang teman-teman itu, lah kamu kok nggak ngasih tahu, nah gitu loh. Artinya ini saya mengasih tahu seperti itu biar tidak terjadi gesekan, tapi mau kerja artinya kita tidak memaksakan, karena ini semua kesepakatan mau kerja untuk ditentukan yang mana, tapi tetap dengan kalau biar mengurangi gesekan dengan kalimat legenda. Kalau dibingkai dengan sejarah, nun sewu, mosok orang ngerti sejarah nek Kalingga ki ning Purwodadi. Apa pelajaran sejarah orang mlebu mbiyen ngoten lho Pak. Kalau ajrine jangan sampai digitukan. Saya kan jadi nggak terima juga nanti nek panjenengan digitukan. Intinya seperti itu. Terus kaitannya dengan Trunojoyo. Trunojoyo kalau dikatakan pernah di sini, ini hak Desa Keling juga, karena memang beberapa sumber mengatakan demikian. Terus nanti umpamanya nun sewu, sekedar masukan, terowongan ini saya kasih nama dengan nama terowongan Maduretno. Nah Maduretno itu siapa? Maduretno ya Trunojoyo, cuma dalam bahasa yang lebih indah, Maduretno. Nah itu kan salah satu tak tandai, ini Maduretno berarti dulu Trunojoyo pernah di sini. Nah ini umpamanya seperti itu.
Itu sekedar masukan. Itu kurang lebih seperti itu, Pak. Artinya kami tidak memaksakan. Sebetulnya kalau memang penjenengan, kita hanya menyampaikan data yang terdekat yang mana. Tapi kalau memang penjenengan ada pikiran lebih condong ke Kalingga, nggih monggo kerja. Cuma saran saya kalau memang Kalingga nanti bingkainya jangan sejarah, tapi legenda. Tapi tetap nanti suatu saat pasti ada gesekan. Nggih, siap-siap mawon. Artinya dari awal kita sudah ini, Pak. Nggih, sudah siap. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas Novi nambahkan, monggo. Nyun sewu sebentar, Bapak. Interupsi sebentar. Pramila tadi kalau bahasanya untuk pengukuhan ini kan berarti jatuhnya disclaimer. Lah, Pramila saya tadi mohon izin untuk collecting data terkait referensi dulu, sebab apapun itu pasti kita nanti akan memanfaatkan media, baik itu media cetak maupun media sosial, juga website dan lain sebagainya. Nah, sepengetahuan saya setiap apa yang kita tulis di dalam media itu harus ada source-nya, harus ada sumbernya. Artinya kita meretrieve kemana. Nah, ketika kita nanti dari tim desa maupun barangkali bisa dibentuk tim kecil untuk membaca terkait hal itu, setidaknya walaupun nanti disclaimer-nya adalah legenda, bingkainya legenda, tetapi legenda yang kita ceritakan itu setelah kita membaca referensi ABCD jelas. Nah, itu setidaknya kan lebih kuat daripada di bawah itu hanya kita tulis berdasarkan legenda, ngaten maksud saya. Jadi mungkin belum ke arah pengukuhan sih, tetapi nggih itu tadi mungkin disepakati dulu kita concernnya kemana untuk kita dalami, termasuk sumber-sumbernya, sehingga nanti kita punya data, ngaten. Demikian. Matur suwun, monggo saged dilanjut Mas Novi. Ya, terima kasih. Sebenarnya sama apa yang sampai ngomongkan tadi. Jadi semua tadi saya melihat itu adalah kekayaan khasanah budaya Desa Keling. Ada yang dari versi legenda, ABCD, kemudian ada yang dari kajian sejarah arkeologi. Itu semua kekayaan sini. Kita kumpulkan saja, kita tulis, harus seimbang kan. Kita nggak boleh condong ke salah satu. Kita juga nggak tahu kebenarannya seperti apa dulu kan. Yang jelas dari hasil rujukan A ini Kalingga, kemudian ada rujukan lagi B Batal Ikling, terus ada lagi tambahan pada zaman Kesultanan pernah dijadikan tempat singgahnya Trunojoyo, Panembahan Maduretno itu, semacam itu. Ya benar tadi. Yang penting sekarang brandingnya di media sosial itu dua aspek yo. Cerita rakyat, folklore tadi sama kajian-kajian yang sudah ada itu disandingkan aja. Masyarakat silakan membaca ini loh. Keling itu luar biasa, sejak zaman ABC versi legendanya sudah ada kerajaan. Kemudian di masa Kesultanan Trunojoyo ternyata pernah singgah di sini, buktinya ada gua di sini, semacam itu. Nah, sumbernya yang saya sebutkan tadi, yang saya punya, nanti saya bisa bantu untuk ya siapa yang mau ke rumah ngopi silahkan. Mas Didin ada yang sudah punya juga kan, yang penelitian dari Pusat Arkenas semacam itu. Ngapunten Mas Novi dan Pak Eko, apakah pernah sejauh ini sampai saat ini ada dari rekan-rekan mahasiswa baik itu strata 1 sampai S3 yang pernah mengajukan panjenengan sebagai narasumber penelitiannya terkait dari hal-hal tersebut? Kalau memang itu pernah, setidaknya entah itu melalui jurnalnya atau apanya kan bisa dijadikan referensi untuk dilihat hasil penelitiannya. Setidaknya itu kan membantu kita tidak perlu turun penelitian, tapi melalui previous study tadi bisa dilihat kajian-kajian sebelumnya seperti apa. Makaten. Kalau untuk kajian Mas, untuk yang khusus Keling begitu, itu memang belum ada. Jadi sejauh ini belum ada. Termasuk tadi saya sampaikan kenapa kok saya mengarahkan ke Keling, meskipun saya tidak menolak Kalingga, karena memang apa yang saya baca itu rata-rata arahnya ke sana. Tapi itu pun posisi Keling dalam referensi itu
hanya bagian, bukan penelitian mandiri tentang keling. Tapi keling itu dalam satu bagian di Girindrawardhana ada, di bagian di Jiyu ada. Nah, itu hanya kita himpun saja, kita himpun. Dan sepanjang saya membaca buku, memang referensi keling yang berkaitan dengan Kalingga tidak ke sini, makanya tadi bisa saya sampaikan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sementara kok belum ada yang memang penelitian khusus untuk di keling saja, memang belum ada. Siap. Makanya dua. Baik, terima kasih Pak Eko dan Mas Novi atas apa yang sudah disampaikan. Barangkali ada lagi dari teman-teman? Ada lagi? Dari teman-teman Mbak Sumber? Oh, nggih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman panitia dan pemateri. Ini cukup menarik sekali, banyak pencerahan-pencerahan yang secara pribadi saya dapatkan. Pada kesimpulannya ini saya nyampaikan unek-unek, entah ini nanti pertanyaan ataukah apa yang bisa ditanggapi, monggo, saya tidak tahu, saya juga bingung. Pada dasarnya yang disampaikan beliau-beliau saya secara pribadi sepakat, tetapi butuh satu kebijaksanaan dalam menikmati sejarah. Kenapa saya katakan menikmati? Karena kita bukan pelakunya, kita menikmati. Dan patut kita sadari bahwa rentang kita dengan mereka itu sudah sangat jauh sekali. Taruhlah misalkan Bapak Kepala Desa dalam versi sejarah ke depan di mata lingkaran kekuasaan dengan rakyatnya pasti berbeda di periode yang sama, apalagi rentangnya jauh. Dan cara menyimpan sejarah itu bermacam-macam dari sudut pandang yang itu tadi. Mungkin dari versi lingkungan pemerintahan ada prasasti kegiatan, ada catatan-catatan administrasi, tetapi masyarakat juga akan menyimpan dengan cara kearifannya. Seorang bapak bercerita kepada anaknya, anak bercerita kepada anaknya lagi, sampai terus yang biasa dalam istilah Jawa kita sampai ketemu udeg-udeg gantung siwur seperti itu. Semakin panjang rentangnya maka akan semakin bias dan semakin kaya. Nah, dalam sudut pandang itu kita sulit untuk menjadi salah dan benar kecuali kita menemukan prasastinya, catatannya. Kalau berbicara misalkan kayak yang tadi, ada versi sejarah, ada versi legenda. Ini dalam pemahaman saya, legenda juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Bisa jadi legenda itu adalah sejarah yang belum terungkap, belum diketemukan bukti artefak prasasti dan selanjutnya. Intinya saya sepakat dengan yang disampaikan beliau-beliau, cuma saya bisa memaknai seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih, monggo kepada Mas Novi dan Pak Eko barangkali badhe dipun tanggapi, dipersilakan. Saya nggak nanggapi ya, nambahkan saja. Memang seperti itu keadaannya. Jadi memang kita memang disajikan ada dua hal yang masing-masing memiliki kekuatan. Memang legenda pun ada benang merahnya, ada benang merahnya. Kalau kita cerita Panji taruhlah, itu kan legenda. Tapi di situ benang merahnya ada. Kalau raja-raja Jawa zaman Kediri siapa menceritakan tentang Kediri, itu ada benang merahnya. Jadi saya juga sepakat dengan Pak Sumber, Mbah Sumber terkait dengan yang panjenengan sampaikan.
Kembali lagi ke masalah yang penetapan, sekali lagi saya tidak Pak, tidak artinya monggo kerso dari desa bagaimana kami fasilitasi saja. Kalau memang mau di legenda, monggo, tidak ada masalah. Cuma memang kalau pendekatannya kan nanti berbeda, proses pendekatannya. Mungkin itu aja, Mas Novi nambahkan. Ya, seperti yang saya bahas tadi, itu adalah kekayaan budaya Desa Keling. Jadi mungkin yang folklore, legenda itu jangan disampingkan juga. Itu diabadikan lewat tulisan-tulisan teman-teman. Entah itu di web atau mungkin ada buku panduan nanti ke pengunjung di sini bisa baca ini, bisa bawa ini, bisa dibeli atau gimana. Yang jelas dalam penulisan itu nanti bisa ditulis semua gitu loh. Ini ada versi legendanya semacam ini, versi kajian yang sudah ada semacam ini, karena ini kekayaan Desa Keling semacam itu. Nah, jangan-jangan nanti suatu hari ada temuan spektakuler, ini ada prasasti dari siapa semacam itu. Jangan-jangan ini Raja Gandra, Raja Jayabaya pernah punya istana di sini, karena istana kan nggak cuma satu. Nah, Suradaha. Ya, dari saya semacam itu. Saya kembalikan, monggo. Nambahkan sedikit Pak, kaitannya kalau memang penjenengan mengarahkan ke legenda, memang nanti ditambahkan sumbernya saja. Mungkin ada sesepuh desa yang sepuh yang bisa ditanyakan tentang benar-benar tahu itu bisa jadi acuan. Itu penguat penjenengan. Umur sepuhi berapa? Jadi artinya itu ya itu kan kekuatan. Jadi kita ngomong juga ada buktinya, ini loh Mbah ini cerita seperti ini. Jadi tidak karena nun saya bukan kalau kita tidak counter, itu ada yang mengatakan bahwa Candi Borobudur yang buat Nabi Sulaiman. Kalau kita nggak counter, nggak bisa membalikkan, itu bisa terbalik-balik jadinya. Ya, saran saya cuma seperti itu, diperkuat dengan sumber, nanti insya Allah juga akan lebih kuat, lebih settle. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Eko. Benang merahnya yaitu tadi, sebetulnya maksudnya bukan untuk mengabaikan legenda, hanya saja jangan sampai kita terlalu dini membuat disclaimer sebelum memang kita cukup untuk mendengar. Terlebih lagi saya, karena saya juga belum paham sekali terkait sejarah, sehingga niatan untuk membaca, mendengar ini cukup besar sebelum saya nanti juga bisa bercerita. Baik, dari teman-teman yang lain barangkali ada yang menambahkan ataupun mengajukan pertanyaan. Kepada Pak Kades. Pak Habib, monggo. Barangkali badai menambahkan. Ini tadi temanya bercerita terkait sejarah Desa Keling, Pak. Peradaban Keling dari masa ke masa, terkait sejarah-sejarahnya, dan juga terkait masalah arung ataupun sistem keairan di masa kerajaan, sehingga di sini banyak ditemukan goa-goa baik yang buatan maupun alam mekaten. Barangkali ada wawasan pengetahuan yang bisa diberikan kepada kami atas pengalaman panjenengan. Kepada panjenengan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti sejak awal. Tadi saya sampaikan sama Mas Didin, saya masih ada agenda di pondok, jadi ini sudah berjalan hampir selesai mungkin. Jadi saya belum tahu apa yang diceritakan sejak awal. Sebatas yang pernah kami lakukan, kami mengalami, melihat bahwa beberapa waktu yang lalu bersama juga dengan Mas Novi, kita melihat di sebelah sana itu kita ketemu arung. Sebelum sini dibuka oleh Mbah Lurah, itu kita ke sana dan ternyata cukup besar, namun tertutup oleh pasir dan ada binatang kelelawarnya. Dan menurut cerita, dan masih ada sedikit peninggalannya, pernah dibuat untuk membangkitkan
listrik, nggih. Ya Jinontro. Kemudian juga agak sebelah baratnya juga ada arung yang cukup bagus, bentuknya galiannya ya Mas ya, itu bagus dan bisa dimasuki. Kemudian cerita-cerita yang lain yang terkait dengan langsung dengan sejarah memang saya juga belum tahu, belum banyak mengerti, tapi setelah kita melihat juga ada peninggalan yang agak sebelah sana, saya pernah melihat sendiri, itu ditemukan batu-batu bata kuno itu banyak. Istilah orang sini mengatakan di daerah sawah Supit Urang. Nah itu bermula dari ada yang mengatakan, oh ini ada peninggalan di Keling. Coba saya menelusuri ke sawah situ, saya diantar oleh orang kampung, ditunjukkan, oh itu mriko Pak. Nah, kemudian beberapa waktu berselang juga akhirnya Pak Lurah menelusuri arung ini, dan ketika kita kesini waktu itu masih proses digali itu ya, dibersihkan. Nah, sampai akhirnya sekarang bisa berkembang seperti ini dan cukup bagus untuk dikembangkan. Dan juga peninggalan-peninggalan yang berupa arung itu di sini tidak hanya 1-2, ternyata banyak yang perlu digali. Dan kalau dari sebelah sana airnya cukup bagus ya. Nah, yang juga agak lama ditemukan, saya hanya sekedar mendengar cerita saja, bahwa di Masjid Pondok Ringin Agung itu gentong itu bukan ditemukan di sekitar sini, tapi katanya agak jauh di sebelah sana, di sebelah timur. Dan di Pondok Ringin Agung di sebelah barat, agak ke bawah, mungkin menuju ke arah makam itu juga ada semacam arungnya, arung di bawah. Sekarang lokasi bangunan itu, sehingga Keling ini cukup menarik untuk dikaji. Dan sejarah selanjutnya yang terkait dengan masa kolonial, yang jelas masih ada bangunan yang cukup terawat, yaitu Pondok Ringin Agung dengan peninggalannya yang ada. Dan pada sisi lain di sebelah sana juga ada semacam jembatan zaman Belanda Mas ya, kita ke sana ya Dok. Nah itu juga lokasinya cukup bagus dan bisa mungkin kayak rentetan dari penemuan yang ada di sini. Itu yang dapat kami sampaikan, hanya sedikit, mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dumateng Pak Habib untuk informasi dan juga wawasannya. Untuk selanjutnya barangkali ada lagi. Jika tidak ada, mohon untuk dibantu sepatah dua patah kata untuk kesimpulan dari sesi diskusi hari ini, dumateng Pak Eko ataupun Mas Novi, dari hasil diskusi kita untuk siang hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Baik,
sebelumnya saya berikan sedikit kesimpulan apa yang sudah kita diskusikan di sini. Nanti mungkin diteruskan Mas Novi. Jadi Desa Keling ini yang pasti kesimpulannya bahwa Desa Keling memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik itu potensi cagar budaya, potensi alam, potensi budaya maupun potensi sumber daya manusianya. Nah, kenapa demikian? Karena pertemuan ini adalah bentuk sumber daya manusia yang hebat, karena orang yang mau belajar adalah orang yang memiliki masa depan yang baik, terutama bagi pengembangan di wisata Desa Keling. Nah, apapun nanti kesepakatannya, semua ini adalah kekayaan Keling yang harus dicatat. Artinya memang inilah kekayaan, dan tentunya nanti ditambahkan dengan potensi-potensi lain, mungkin seni budayanya mungkin, atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendukung pengembangan wisata di Desa Keling. Dan harapannya adanya sinergitas antar potensi itu sehingga bisa membangun Keling lebih baik. Dan harapan kita juga nanti ada kolaborasi juga, kemungkinan bisa kolaborasi dengan desa-desa lain, membangun jaringan, jejaring komunikasi dan semuanya yang terkait dengan pengembangan desa. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa menambah wawasan, terutama saya, untuk kemajuan Keling di masa depan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya Mas Novi, monggo. Cukup? Iya, mungkin itu Pak. Mungkin menambah dari apa yang jadi kesimpulan. Yang jelas kami atas nama pemerintah, dari hasil diskusi yang pasti di tahun 2022 yang jelas konsen untuk bagaimana menggali potensi yang ada di desa, salah satunya peninggalan sejarah maupun budaya pada saat masa lalu. Nomor 2-nya selain pembangunan objek wisata, ada bentuk edukasi, pemahaman sejarah-sejarah yang ada, yang selama ini mungkin generasi penerus bangsa saat ini yang kehilangan daripada cerita sejarah. Nah, mungkin di situ mungkin nanti dengan Pak Ketua BPD ada kebijakan dari pemerintah, proyek anggaran yang memang nanti salah satu dari permintaan harus terbentuk tim. Kalau memang mengacu pada regulasi, seharusnya memang desa membuat tim independensi, memang menggali potensi itu, mungkin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi atau universitas. Selain itu nanti dengan dinas-dinas terkait dan sejarawan, sehingga nanti tim itu nanti bisa menggodok, menggolowentah, membuat referensi sehingga menjadi aduan wisata di Desa Keling. Mungkin itu, mungkin Pak Ketua beserta jajaran kula mohon, nah nanti kebijakan pemerintah anggaran bagaimana Pak Sekdes itu rumah nengken era BPDC Pak Sekdes dari perangkat baru terkonsen ke sana, lurahan Angger Hijau pokoknya sepenting apik kan ngoten. Saya kira itu mungkin dari kami. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kades ugi Pak Eko atas kesimpulan yang sudah diberikan. Tiba saat ini pada penutup acara. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah dan tutur kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara yang telah berlangsung dengan lancar ini dapat memberikan nilai manfaat bagi kita semua yang hadir di sini, pada khususnya juga masyarakat Desa Keling pada umumnya. Untuk penutup acara terakhir kami mohon bantuan doa kepada Pak Misbah, mohon dibantu untuk dipimpin doa kepada beliau, kami persilahkan. Monggo donga sareng-sareng.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuafina masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika syaitonik Allahumma sholli ala Muhammad wa salim Allahumma sholli ala Muhammad wa salim Allahumma sholli ala Muhammad wa salim barakallahu fi hadzal majlisi mubarakah Allahumma fi hadzal fi hadzal kuanjekles mubarakah Allah fi hadzal kuanjekles mubarakah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.